Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Lauren Claudia Munte dari kelas Pendidikan Matematika F 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pengertian sistem aksiomatik, model dan sifat aksiomatik. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah pengertian dari sistem aksiomatik. Metode aksiomatik digunakan untuk membangun semua matematika modern. Metode aksiomatis adalah suatu prosedur dalam hal mana untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu. Suatu sistem aksiomatis itu disusun melalui urutan, pengertian, dan penjabaran yang jelas atau logis. Kemudian di dalamnya tidak boleh ada definisi yang melingkar atau pengertian. Pengertiannya itu harus jelas, didefinisikan melalui pengertian yang sebelumnya sudah kita kenal. Di sini ada pengertian pangkal. Pengertian pangkal itu tidak dapat didefinisikan dan diterima sebagai suatu kesepakatan. Aksioma tidak perlu dibuktikan dan disepakati, harus diterima atau yang disebut dengan diasumsikan. Kemudian yang kedua, kemudian ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sistem aksiomatis. Yang pertama yaitu syarat konsistensi. Suatu kumpulan aksioma disebut konsisten jika tidak mungkin menyimpulkan suatu teorema dari aksioma-aksioma tersebut yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua, syarat independen. Suatu aksioma disebut independen jika secara logika salah satu aksioma tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat lengkap. Suatu sistem aksiomatis dikatakan lengkap jika tidak mungkin untuk menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal yang baru. Pada sistem aksiomatis, pengertian pangkal maupun aksiomanya bersifat abstrak sehingga agak sulit dimaknai. Euclid, seorang matematikawan bangsa Yunani, dapat dianggap sebagai pelopor pembentuk geometri aksiomatis. Euclid telah menulis 13 jilid buku. Jilid yang pertama berjudul Elements, memuat 23 definisi, 5 aksioma, dan 5 postulat. Selanjutnya yaitu sistem aksioma pengertian sistem aksioma adalah sistem penerapan dalam matematika dari berbagai metode logika atau secara kelompok unsur, relasi, dan operasi. Dalam proses penalaran matematika, suatu rumus atau teorema matematika terdiri dari beberapa hipotesis dan kesimpulan. Di sini ada klasifikasi aksioma. Yang pertama yaitu material, yang kedua formal, dan yang ketiga diformalkan. Material itu artinya unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu. Formal yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang dikosongkan dari arti tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa. Yang ketiga diformalkan. Diformalkan artinya semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna. Kemudian di sini saya akan menjelaskan macam-macam sistem aksioma. Ada 3 macam-macam sistem aksioma. Yang pertama, istilah tak terdefinisi, yang kedua istilah terdefinisi, dan yang ketiga itu aksioma atau postulat. Istilah tak terdefinisi itu merupakan istilah dasar atau primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Contohnya di sini pada sistem matematika tertentu kita mengenal istilah tak terdefinisi seperti himpunan, titik, garis, dan bidang, dan contoh lainnya. Yang kemudian istilah terdefinisi. Terdefinisi di sini adalah istilah yang digunakan dalam sistem, bukan istilah dasar, dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah
Ciri-ciri dari istilah terdefinisi itu, yang pertama jelas, tepat, dan mempunyai suatu makna. Yang kedua, hanya menggunakan istilah dasar atau yang telah ada sebelumnya. Ketiga, konsisten dalam setiap kasus, mempunyai arti yang sama. Yang keempat, jangkauannya itu cukup luas untuk dapat memuat sebanyak mungkin dari sistem. Yang ketiga adalah aksioma atau postulat. Aksioma di sini adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. Aksioma dan postulat dinyatakan oleh Euclid dinyatakan seperti berikut. Contohnya aksioma. Yang pertama itu contoh aksioma adalah semua benda-benda yang sama dengan suatu benda sama lain adalah sama. Contoh dari postulat itu adalah selalu dapat menarik suatu garis dari suatu titik ke titik yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan bukti. Semua istilah selain istilah-istilah primitif didefinisikan berdasarkan istilah primitif. Istilah-istilah tersebut disebut dengan definisi. Kemudian di sini saya akan memberikan satu contoh dari sistem aksiomatik. Contohnya yaitu diberikan suatu sistem aksiomatik dinamai dengan sistem aksiomatik. Contohnya Fe, Fo dengan istilah-istilah primitif Fe, Fo dan relasi termasuk pada. Aksioma-aksioma yang terdapat dalam contoh ini adalah yang pertama itu aksioma pertama. Terdapat tepat 3 Fe yang berada pada sistem aksioma ini. Aksioma yang kedua, dua fase yang berbeda termasuk pada satu Fo. Aksioma yang ketiga, tidak semua Fe termasuk Fo yang sama. Yang keempat, setiap dua Fo yang berbeda memuat paling sedikit satu Fe yang termasuk pada keduanya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan teorema Fe-Fo1. Di teorema Fe-Fo1 ini dua Fo yang berbeda tetapi memuat tepat satu Fe. Buktinya itu adalah aksioma 4 menyatakan bahwa setiap dua Fo yang berbeda memuat paling sedikit satu Fe. Ini tadi sudah dijelaskan pada contoh tadi dan aksioma yang keempat. Yang kedua, teorema Fe-Fo2. Terdapat 3 Fo. Buktinya pada aksioma kedua menyatakan setiap pasangan Fe yang berbeda termasuk tepat satu Fo. Dan aksioma yang pertama menyatakan terdapat tepat 3 Fe yang berbeda pada sistem. Teorema Fe-Fo3. Setiap Fo memiliki tepat 2 fase yang termasuk padanya. Pembuktiannya ini menurut aksioma yang kedua yang dijelaskan pada contoh tadi, yaitu setiap Fo memiliki paling sedikit 2 Fe yang terletak padanya. Selanjutnya itu tentang model. Istilah-istilah primitif Fe, Fo yang sudah dibahas pada contoh sebelumnya dan termasuk pada bisa saja diinterpretasikan bermacam-macam. Sekarang, misalnya Fe diinterpretasikan sebagai titik, sebagai garis, dan termasuk pada diinterpretasikannya sebagai terletak pada. Selanjutnya itu karena sistem aksioma Fe, Fo menjadi aksioma yang pertama itu tadi terdapat tepat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Aksioma kedua, 2 titik yang berbeda terletak pada tepat satu garis. Aksioma ketiga, tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Setiap 2 garis yang berbeda memuat paling sedikit 1 titik yang terletak pada keduanya. Baik, yang terakhir itu adalah sifat-sifat aksiomatik. Suatu sistem aksiomatik harus memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yang dimiliki aksiomatik itu adalah konsisten, di mana konsisten ini
jika dari aksioma-aksioma yang ada tidak mungkin menghasilkan teorema-teorema yang kontradiksi dengan aksioma-aksioma yang ada dan dengan teorema-teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua, sifat aksiomatik, setiap aksioma yang ada pada sistem tersebut bukanlah merupakan turunan. Maksudnya di sini bukan merupakan turunan dari aksioma-aksioma yang lain. Jadi antara aksioma yang satu dengan aksioma yang lain itu bebas atau independen. Dan yang ketiga itu dan sifat yang terakhir adalah lengkap. Lengkap maksudnya tidak mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah-istilah primitif. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah baik dalam perkataan saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Ya.